Oke, baik, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Tevilus Numano, MPM 33170071 semester 6. Pada kali ini saya akan membahas materi UAS, yaitu menyangkut dengan DNA rekombinan dan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini terlebih dahulu kita membuat abstraknya atau melihat seluruh isi dari materi hari ini menyangkut dengan DNA rekombinan dan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan abstrak yang kita buat yaitu menyangkut dengan DNA rekombinan. Dan DNA rekombinan atau rDNA itu merupakan suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasikan dua atau lebih untaian DNA yang dalam keadaan normal tidak bersamaan atau terjadi bersama. Jadi menyangkut dengan DNA rekombinan ini di Kabupaten Timur Tengah Utara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melaksanakan program karya padat pangan untuk mendapat atau menjawab permasalahan kemiskinan dan ketidaksejahteraan dalam Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi masyarakat desa yang memiliki banyak lahan dalam perkebunan, pertanian, itu pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mencari strategi kegiatan dengan sistem kerja yang inovatif dan kreatif serta komitmen melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Sebab cukup untuk mengelola kebun didukung dengan penyuluhan pertanian lapangan. Itu pendampingan itu harus yang kreatif sehingga dalam pelaksanaan ketahanan pangan itu bisa terjamin mutu yang lebih baik dan bagus. Di sini kita membuat kata kunci. Yang pertama yaitu menyangkut dengan DNA rekombinan, yang kedua itu ketahanan pangan, dan yang terakhir itu upaya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi terlepas dari itu kita akan masuk ke pendahuluan. Jadi di sini pendahuluannya kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang, yang kedua rumusan masalahnya apa, dan yang ketiga tujuan dari penelitian ini. Jadi kita masuk ke latar belakang. Di sini kita membahas terlebih dahulu menyangkut dengan DNA rekombinan. Dan DNA rekombinan itu merupakan suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasikan dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasang terjadi bersama. Itu memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk kesehatan ketika kita mengonsumsinya. Jadi pemerintah melihat DNA rekombinan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa meningkatkan sumber daya kehidupan manusia di dalam lingkungan Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sini pemerintah mencari begitu strategis, mencari solusi yang tepat, melihat sektor pertanian dan struktur perekonomian daerah. Pemerintah itu Kabupaten Timur Tengah Utara secara konsisten terus berupaya meningkatkan kinerja sektor primer tersebut dengan berbagai kebijaksanaan dan program baik yang bersifat reguler maupun classroom atau kebijakan yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu untuk kesehatan jasmani maupun rohani melalui hasil pangan masyarakat. Itu latar belakangnya. Sekarang kita masuk ke ini rumusan masalah. Jadi di sini kita membuat rumusan masalah itu ada 5 bagian. Yang pertama itu menyangkut dengan DNA rekombinan. Yang kedua itu bagaimana ketahanan pangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi. Yang ketiga itu bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengelola hasil pangan masyarakat. Yang keempat itu hasil pangan apa yang bisa dimanfaatkan itu bisa dikelola melalui rekomendasi DNA rekombinan. Yang kelima itu apa manfaat hasil produk DNA rekombinan yang bisa digunakan masyarakat dalam kehidupan atau kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jadi di sini kita akan membahas lebih lanjut pada rumusan masalahnya ini. Sekarang tujuannya ini dalam penelitian ini kita membuat untuk mengetahui pemanfaatan teknologi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mengenai hasil panen pangan masyarakat serta pemanfaatan dengan rekombinan pangan yang bisa digunakan bagi masyarakat. Itu tujuan penelitian ini. Jadi di sini di dalam kajian pustaka ini kita membahas tentang pengertian DNA, terus ketahanan pangan dan agen produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan aplikasi bioteknologi. Terus yang ketiga itu tanaman pangan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang keempat itu strategi pelaksanaan program padat karya pangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Timur Tengah Utara. Metode penelitian. Dan di sini metode penelitian kita melihat yang pertama itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian itu yakni data primer dan data sekunder. Terus teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data itu digunakan dalam penelitian ini yakni teknik yang digunakan oleh
para ahli terdahulu yaitu Miles dan Huberman tahun 2009, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Yang terakhir itu keabsensian data. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Itu adalah kemajuan dan perkembangan teknologi. Namun di Kabupaten Timur Tengah Utara ini ada berbagai hasil pangan yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan data statistik ketahanan pangan Kabupaten Timur Tengah Utara dari pertanian dan pangan di Kabupaten Timur Tengah Utara yang tersedia sampai saat ini dan bisa dimanfaatkan sebagai produk pembuatan hasil rekayasa genetik. Itu antara lain padi, jagung, kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan masih banyak lagi. Sesuai data dari statistik seperti yang ini, itu dari luas panen, produktivitas, produksi, dan bentuk hasilnya itu sangat berbeda-beda. Artinya bahwa di dalam setiap hasil pangan yang didapatkan oleh pemerintah, didapatkan oleh masyarakat setiap tahun dan di berbagai daerah itu memiliki hasil panen yang berbeda-beda, karena lahan untuk pengelolaan lahan mungkin dibilang masih minim dan kurangnya motivator dari pemerintah, sehingga untuk pemberdayaan ketahanan pangan masih setiap daerah itu memiliki hasil yang berbeda. Dan juga menyimpulkan bahwa dalam perkembangan teknologi itu terlepas dari kemajuan dan dukung ilmu dasar seperti yang kita sudah bilang, mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, dan genetika, komputerisme, teknologi tersebut dapat tercapai manakala pembinaan sumber daya manusia diorientasi pada kompetensi meneliti dan menerapkan metode-metode mutakhir teknologi. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait, yakni di Kabupaten Timur Tengah Utara telah mendata semua hasil pangan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan data statistik itu telah menjelaskan berbagai hasil pangan yang dapat di setiap daerah dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan teknologi.